wajib bersandar dengan hadis dan hadisnya sahih. Di samping bersandar kepada Al-Quran, wajib bersandar kepada hadis dan hadisnya sahih. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah berkata, fi sahihil hadis syughlun an saqimih. Yang artinya, di dalam hadis yang sahih ada kesibukan dalam melaksanakannya, mengamalkannya daripada hadis-hadis yang lemah. Cukup hadis sahih. Cukup hadis sahih untuk diamalkan. Itu sudah menyibukkan kita daripada mengamalkan hadis-hadis yang lemah. Maka tata cara beragama seorang mukmin yang kedua, bersandar hanya kepada hadis dan hadisnya adalah sahih. Bersandar kepada hadis dan hadisnya hanya yang sahih. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Mengamalkan hadis dhaif itu menjadi kesepakatan para jumhur ulama. Tanpa ragu hadis sahih juga ada dua macam, sahih li zatihi, kemudian sahih li ghairihi. Di bawahnya ada hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Di bawahnya ada dhaif. Paham tidak? Mengamalkan hadis sahih menjadi kesepakatan. Hadis hasan juga iya. Tetapi apakah sebagaimana klaim orang Wahabi setelah bersandar kepada Al-Quran, menjadi keharusan kita bersandar hanya kepada hadis sahih atau bersandar kepada hadis sahih, alias hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan untuk mengamalkan satu amal? Betul? Jelas tidak. Kenapa? Karena jumhur ulama, salah satunya yang di dalamnya itu ada Imam Bukhari rahmatul alaih. Makanya beliau bersamaan menulis itu Sahih Bukhari, ada satu kitab yang beliau tulis juga, buku hadis yang namanya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Dalam kitab itu bukan hanya hadis-hadis sahih yang beliau tulis. Juga kita lihat kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad rahmatullah alaih, yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad. Di dalamnya juga banyak hadis-hadis dhaif. Dalam kitabul Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Di sana juga bukan hanya hadis-hadis sahih dan hasan saja, tetapi bersama dengan sahih dan hasan juga ditulis di sana hadis-hadis dhaif. Bahkan Imam Nasa'i rahmatullah alaih, beliau adalah salah satu ulama hadis yang sangat menganjurkan, memperbolehkan untuk mengamalkan itu kepada mengamalkan hadis dhaif. Selagi hadis itu tidak disepakati oleh para ulama, salah satu perawinya itu adalah perawi yang bermasalah, maka beliau tetap memperbolehkan mengamalkan amal lewat itu hadis. Nah, kalau semua sudah sepakat, barulah beliau memerintahkan untuk tinggalkan beramal lewat itu hadis. Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat yang pertama, salah dari syarat-syaratnya itu, syarat yang pertama, hadis lemah atau hadis dhaif tidak boleh berseberangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, hadis lemah itu berada di bawah kaidah umum, usul kaidah atau usul umum. Taruhlah saya kasih contoh, walaupun ini hanya klaim Wahabi saja. Para 4 imam
mengklaim atau menetapkan bahwa riwayat yang di dalamnya memperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan itu bukan riwayat yang lemah, bukan riwayat yang abal-abal. Tetapi tadi kita ikuti pendapat orang Wahabi. Jadi bukan kita ikuti ini, kita mau jadi kasih senang dulu, ujung-ujungnya jangan sakit hati setelah dengar. Paham tidak? Kalau ikut orang Wahabi mengatakan bahwa riwayat yang di dalamnya memperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan itu adalah lemah. Taruh begitu. Tetap juga lewat riwayat itu membaca Al-Quran di kuburan dibolehkan. Kenapa? Karena riwayat lemah itu berada di bawah asas yang umum. Apa asas umumnya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran yang mudah bagi kamu. Bacalah dari Al-Quran yang mudah bagi kamu. Membaca di kuburan tidak dilarang, walaupun membaca di pantai tidak dilarang. Yang penting tidak dekat dengan kotoran manusia, kotoran binatang. Membaca di mana-mana tidak dilarang. Yang dilarang adalah membaca di WC dan di mana ada tempat-tempat kotoran bau-bau busuk. Yang ketiga adalah perawinya itu tidak sangat berbohong. Perawinya bukan apa? Bukan kadzab, bukan pembohong, sangat pembohong. Pakai sigha mubalaghah. Jadi, tatkala dalam sebuah hadis dhaif ada 3 syarat ini. Maka jumhur ulama berpendapat hadis itu boleh diamalkan. Paham tidak? Klaim orang Wahabi tadi untuk kuatkan pendapatnya, dia sodorkan kata-kata Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih tanpa ragu. Abdullah bin Mubarak adalah salah satu ulama besar di zamannya. Gurunya Imam Bukhari. Beliau adalah salah satu perawi hadis yang siqah. Tetapi saat kamu mengatakan menguatkan pendapatmu dengan pendapat seorang ulama, jangan kau jadikan itu pendapat yang baku yang tidak bisa dilawan sama ulama yang lain. Nomor 1. Yang kedua, kamu tidak punya hak menguatkan pendapatmu dengan pendapat ulama yang lain. Bertentangan dengan asas yang kamu bangun. Kamu selalu menarasikan kembali ke Al-Quran dan as-sunnah lewat faham sahabat. Maka untuk kuatkan kata-katamu itu, pendapatmu itu, tidak boleh kamu pakai pendapat ulama selain sahabat. Tidak boleh menggunakan pendapat selain sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh menguatkan pendapatmu selain menggunakan Al-Quran. Nah, kalau kamu mengatakan setelah bersandar kepada Al-Quran, kita hanya bersandar kepada hadis yang sahih. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lewat riwayat yang lewat sabda. Lewat apa? Sabdanya. Walaupun itu mustahil karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah setelah beliau meriwayatkan, setelah beliau bersabda lewat lisannya itu, terus beliau katakan sabda ini sahih. Paham tidak? Yang ketiga adalah penetapan sahih dan tidak sahih itu siapa yang tetapkan? Kadang ulama ini mengatakan hadisnya sahih. Satu sisi ulama lain mengatakan itu lemah. Kadang ulama ini mengatakan hadis lemah. Di satu sisi ulama ini mengatakan sahih. Maka di situ ada peluang besar
untuk mengikuti siapa yang diyakini kebenarannya. Alias saat kita mengatakan hadis ini lemah menurut si fulan. Kalau si fulan bilang sahih. Ulama-ulama yang punya kapasitas, yang punya derajat sahibut tarjih dalam mensortir hadis, mereka lah yang punya kapasitas kebolehan untuk mengikuti siapa dan tinggalkan siapa. Itu juga tentu penelitian mereka berbeda-beda. Yang keempat, kata-kata Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, kamu terjemahkan salah. Wa fi hadisis sahih syughulun an saqim atau an saqimin. An saqim atau an saqimin. Bukan diterjemahkan di dalam hadis sahih ada kesibukan dari mengamalkan hadis-hadis yang lemah, bukan begitu. Tetapi kata-kata syughul atau syaghala itu, syaghala yashghulu atau syaghala yashghilu syaglan wa syughlan. Tatkala silanya itu adalah an, maka bukan diterjemahkan lagi sibuk, tetapi diterjemahkan dengan berpaling. Saqim, terjemah saqim kalau dibawa ke dalam bahasa asli terjemahnya adalah sakit. Sebagaimana kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran itu suratul Saffat, surat apa? Faqala inni saqim. Faqala saat diajak ke tempat di pasar atau di tempat keramaian di hari, menurut mereka itu adalah hari-hari untuk bergembira. Kalau kita boleh sebut dengan hari Id. Nabi Ibrahim tidak mau ikut. Beliau memberikan uzur, menjelaskan uzurnya. Faqala inni saqim. Kata-kata saqim. Tetapi kalau saqim digandengkan dengan kalam, maka terjemahnya adalah ucapan yang tidak betul. Kalau digandengkan dengan hadis itu hadis yang bermasalah alias hadis yang lemah. Maka wa fi hadisis sahih wa fi syughulun an saqim atau saqimin, dan di dalam hadis yang sahih ada berpaling. Ada apa? Berpaling dari mengamalkan hadis yang lemah. Bukan ada sibuk, tetapi berpaling dari mengamalkan hadis yang lemah, hadis yang berpenyakit, alias hadis yang lemah. Khulasa klaim Wahabi untuk tinggalkan hadis dhaif bahkan hasan, karena dia bilang hadis sahih saja. Ini adalah klaim sepihak yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan ucapan. Tidak boleh diikuti. Semoga bermanfaat. Subhanallah.